Sudah setahun lamanya perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung. Perang ini sudah menewaskan 60.000 tentara Rusia dan 18.000 lebih masyarakat sipil yang menjadi korban. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang menyerukan penghentian perang segera pada Kamis 23 Februari lalu. War is not the solution. War is the problem. People in Ukraine are suffering enormously. Ukrainians, Russians, and people far beyond need peace. Resolusi itu didukung oleh 141 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. 1 year after the war began in Ukraine, we are no closer to peace. Death, suffering, and destruction continues to mount. The impact of the war has gone beyond the borders of the countries in conflict. Indonesia voted in favor for the resolution. 7 negara menolak, yaitu Belarus, Korea Utara, Eritrea, Mali, Nikaragua, Rusia, dan Suriah. Adapun 32 negara tidak berpihak kemanapun, termasuk Cina, India, Sri Lanka, Vietnam, dan Pakistan. Saya sebenarnya sayangkan kemarin ada sebuah resolusi Majelis Umum PBB yang meminta agar Rusia menarik mundur pasukannya, ya, dan memperhatikan masalah humaniter dan sebagainya. Dan Indonesia di situ setuju. Karena apa? Ini resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat. Dan kita tahu kalau Amerika Serikat pasti akan berhadapan-hadapan dengan Rusia. Harusnya menurut saya sudah kita abstain saja. Toh negara-negara besar seperti Cina ataupun India juga mereka abstain kok. Tidak mereka kemudian ikut dalam posisi setuju dengan resolusi ini atau menentang resolusi ini, against gitu ya. 4 hari setelahnya, pada Senin 27 Februari hingga 4 April 2023, lebih dari 100 kepala negara hingga perwakilan menteri akan ambil bagian dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Banyak negara akan berusaha untuk memperpanjang mandat Badan Investigasi PBB yang dibentuk untuk menyelidiki kekejaman di Ukraina. Ukraina akan terus meminta bantuan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Dan Amerika Serikat dan sekutunya selalu berkomitmen bahwa kita akan membantu. Apakah itu uang, apakah itu senjata, kecuali personil. Ya, karena mereka tahu kalau personil yang diturunkan, maka Rusia sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Di tengah unjuk rasa anti perang, untuk pertama kalinya, Senin 20 Februari 2023, Joe Biden datang ke Ukraina sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke negara tetangga itu pada 24 Februari 2022. Joe Biden menjanjikan bantuan militer baru untuk Ukraina, mencakup amunisi artileri, kendaraan sistem anti lapis baja, dan radar pengawasan udara untuk membantu melindungi rakyat Ukraina dari serangan udara. Selang beberapa hari, diplomat top China, Wang Yi, berkunjung ke arah yang berlawanan, yakni Rusia. Kunjungan itu merupakan bagian dari turnya ke Eropa selama 8 hari. Tentu upaya penghentian perang ini dilakukan karena banyaknya korban yang berjatuhan. Diketahui penyebab kematian masyarakat sipil karena penggunaan senjata peledak dengan efek area yang luas, termasuk penembakan dari artileri berat, sistem peluncuran roket ganda, misil, dan serangan udara. Apakah kali ini Rusia dan Ukraina akan lunak? Kalau saya melihat, ada 4 skenario bagaimana perang ini berakhir. Pertama adalah salah satu pihak kalah perang. Ya, tapi yakin sama saya tidak ada negara antara Rusia ataupun Ukraina yang mau kalah perang. Skenario yang kedua adalah adanya perubahan kepemimpinan di salah satu negara. Yang ketiga adalah, nah ini yang kita harus khawatir, zero sum game. Artinya dua pihak ini bilang pokoknya saya akan perang habis-habisan. Nggak ada yang menang,
tapi juga nggak ada yang kalah. Pokoknya habis-habisan, hilang semua. Nah, kalau udah kayak begini, ini senjata nuklir bukannya tidak mungkin berbicara, terutama dari sisi Rusia. Dan yang terakhir skenario-nya adalah ada pihak ketiga yang mencoba untuk melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak. Sebenarnya bukan mendamaikan, yang lebih tepat adalah upaya untuk menyelamatkan muka dari para pihak yang bersengketa. Setelah setahun lamanya tidur tidak nyenyak dengan berbagai macam tembakan senjata dan rasa ketakutan, semoga perang ini dapat dicukupkan dan diberhentikan. Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah jika ada masukan ataupun komentar mengenai perang ini. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.